Halo teman-teman, sampai ketemu lagi pada video dengan topik obat antioksidan yang paling ideal pada episode ke-6. Seperti informasi yang disampaikan pada episode sebelumnya, dikatakan bahwa banyak obat suplemen yang dijual di pasaran mengandung antioksidan. Namun pada umumnya digabung dengan banyak vitamin dan mineral, sehingga sulit bagi teman-teman untuk memilih obat suplemen yang hanya mengandung molekul antioksidan. Kebanyakan sudah dikombinasi banyak vitamin dan mineral ini yang tidak disukai kebanyakan orang, terutama para gadis, remaja, wanita, ibu-ibu, karena takut gemuk. Emang banyak molekul antioksidan. Persoalannya bagaimana cara memilih mana antioksidan yang efektif, efisien, dan mudah diperoleh di toko, online maupun offline. Terus bagaimana menyusun makanan supaya mengandung semua molekul antioksidan? Sangat sulit. Ini menyulitkan ibu-ibu. Bisa stres ibu-ibu. Oleh sebab itu, tontonlah video ini sampai selesai supaya Anda bisa menentukan pilihan mana antioksidan yang efektif, yang ideal. Di dalam video ini memang dikatakan banyak molekul antioksidan, ada 11. Kemudian video ini juga menetapkan di antara 11 itu ternyata 5 diantaranya adalah paling efektif. Itulah yang harus dipilih. Harus dipilih karena antioksidan 5 antioksidan ini mudah didapat. Dalam bentuk suplemen juga mudah didapat, tersedia di mana-mana. Dalam bentuk makanan, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan juga ada, sehingga menentukan menu makanan juga gampang. Maka lanjut terus mencermati video ini, bukan hanya mengerti tentang bagaimana memilih, tetapi Anda harus tahu mengapa video ini menetapkan kelima antioksidan ini yang paling ideal. Mengapanya? Anda harus tahu. Maka cermatin video ini sampai selesai. Pada episode ke-6 ini membahas polifenol. Antioksidan alami dalam coklat hitam yaitu polifenol telah dikaitkan dengan penurunan risiko peradangan serta risiko penyakit jantung. Mengkonsumsi makanan kaya kokoa termasuk coklat hitam juga dilaporkan bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah serta meningkatkan kadar molekul antioksidan di aliran darah. Hidrosenamik dalam kopi dan senyawa polifenol ini dapat menurunkan risiko kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Beberapa studi menyatakan bahwa polifenol dapat menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat serta meningkatkan kolesterol baik. Polifenol dapat membantu menurunkan kadar gula darah serta mendorong tubuh untuk memproduksi insulin dan menggunakannya dengan efektif. Efek ini membuat kadar gula darah bisa menjadi lebih stabil. Efek ini menjadikan polifenol sebagai salah satu asupan yang baik untuk mencegah diabetes mellitus. Studi
menyatakan bahwa pola makan yang kaya akan polifenol dapat mengurangi risiko terkena penurunan daya ingat dan penyakit pada otak terkait faktor usia seperti demensia, Alzheimer, Parkinson. Polifenol dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di dalam usus dan membantu bakteri baik tersebut untuk melawan bakteri berbahaya. Kemudian antioksidan yang lain yaitu lutein dan zeaxanthin. Manfaatnya, dua molekul ini berperan untuk memelihara kesehatan mata. Lutein dan zeaxanthin juga membantu menyerap sinar matahari berlebih yang masuk ke mata. Dengan demikian fungsi mata tetap diharapkan normal dan terjaga dengan baik berkat lutein dan zeaxanthin. Lutein adalah molekul antioksidan dalam makanan yang tergabung dalam senyawa karotenoid sebagai antioksidan. Lutein membantu menetralkan radikal bebas demi mencegah kerusakan sel dan organ. Tak hanya itu, lutein juga berpotensi bermanfaat untuk organ lain seperti mata. Beberapa sumber lutein dan zeaxanthin: sayur, bayam, brokoli, sayur kale, parsley, kacang polong, jagung, melon, jus jeruk labu, kiwi, paprika merah. Woi, itu gampang dapat. Belum ada dosis yang direkomendasikan dari lembaga resmi terkait asupan lutein dan zeaxanthin. Namun, beberapa kelompok orang mungkin akan membutuhkan dua karotenoid ini lebih tinggi, seperti para perokok. Lycopene mencegah kanker. Lycopene antioksidan kuat dapat mencegah dan memperlambat beberapa jenis kanker. Menjaga kesehatan jantung. Sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi lycopene minimal 40 mg per hari, baik dalam bentuk buah segar ataupun jus, terbukti dapat menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Menjaga tulang tetap sehat. Lycopene sama pentingnya untuk menjaga tulang tetap sehat dan kuat. Lycopene membantu menangkal kerusakan sel pada jaringan tulang yang menyebabkan kerapuhan tulang. Manfaat lain mencegah kerusakan kulit akibat sinar matahari. Beberapa jenis antioksidan dari tumbuhan terlihat dapat menangkal efek buruk sinar matahari pada kulit akibat paparan sinar ultraviolet. Salah satu zat antioksidan yang baik bagi kulit adalah lycopene. Penelitian menunjukkan bahwa lycopene dapat mencegah dampak kerusakan kulit dan membantu proses penyembuhan kulit akibat paparan sinar matahari. Mencegah asma. Lycopene juga bermanfaat untuk mencegah munculnya asma. Sebuah studi mengungkapkan bahwa mengkonsumsi lycopene 45 mg per hari terbukti mampu menurunkan aktivitas kekebalan tubuh yang dapat memicu asma. Juga membantu memelihara fungsi paru-paru bagi penderita asma. Lycopene telah dikaitkan dengan manfaat kesehatan mulai dari kesehatan jantung hingga perlindungan terhadap sengatan matahari dan jenis kanker.
Penggunaan suplemen Lycopene dapat memunculkan efek samping bagi tubuh seperti diare, sakit perut, kembung, mual, dan muntah. Selain itu, penggunaan suplemen Lycopene selama kehamilan juga bisa meningkatkan risiko bayi terlahir prematur dan berat badan lahir bayi rendah. Oleh sebab itu, konsultasikan terlebih dahulu ke dokter gizi sebelum Anda mengkonsumsi suplemen apapun, dan agar dokter bisa menyesuaikan dengan kondisi tubuh Anda. Pada tabel antioksidan pada buah, bahwa apabila Anda makan pepaya sebanyak 100 gram, maka mendapatkan antioksidan Lycopene, vitamin A, vitamin E, vitamin C. Maka lanjutkan Anda mencermati video ini supaya memahami dengan benar. Sekarang Lycopene, masih Lycopene. Kini sudah banyak tersedia suplemen dan vitamin yang diperkaya dengan Lycopene. Meski demikian, suplemen ini tidak diatur seketat obat-obat oleh Badan POM, sehingga aturan dosis pemakaian belum diketahui secara pasti. Secara umum, penggunaan suplemen harian Lycopene dianggap aman sekitar 120 mg per hari dan bisa dikonsumsi selama 1 tahun. Sekarang kita bahas mengenai molekul antioksidan yang lain, yaitu antosianin. Antosianin adalah pigmen larut air yang secara alami terdapat dalam berbagai tumbuhan. Sesuai namanya, pigmen ini memberikan warna pada bunga, buah, daun tumbuhan hijau, dan telah banyak digunakan sebagai pewarna alami pada berbagai produk pangan dan berbagai aplikasi lainnya. Salah satu fungsi antosianin adalah sebagai antioksidan di dalam tubuh, sehingga dapat mencegah terjadinya aterosklerosis, penyakit penyumbatan pembuluh darah. Antosianin bekerja menghambat proses aterogenesis dengan mengoksidasi lemak jahat dalam tubuh, yaitu lipoprotein densitas rendah. Antosianin amat baik untuk kesehatan jantung. Molekul ini dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan sebaliknya juga meningkatkan level kolesterol baik. Masih banyak hal-hal yang perlu kita ketahui, maka simak video pada episode ke-7. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda mendapatkan notifikasi lebih dulu. Dan klik subscribe ini adalah gratis. Terima kasih.